Konflik Palestina dan Israel bukan hanya konflik agama, namun ini adalah konflik atau adalah isu kemanusiaan. Tidak harus menjadi seorang muslim untuk peduli kepada Palestina. Cukup engkau sebagai seorang Oke, buat Ustazah Oki mungkin bisa diceritain hari ini agendanya apa? Hari ini agendanya adalah di pesantren kami menyelenggarakan acara memperingati Hari Santri, kemudian Maulid Nabi, kemudian mengenang teman-teman kita di Palestina, serta hari ini ada wisuda beberapa teman yang sudah menyelesaikan pembelajarannya. Jadi hari ini dimulai rangkaian acaranya dari sore sampai malam, di mana sore tadi dibuka salah satunya dengan penampilan anak-anak PAUD, salah satunya Sulaiman. Jadi Sulaiman juga tampil bersama dengan anak-anak lainnya, bagaimana mereka menampilkan sebuah drama. Awalnya mereka sedang belajar Quran dengan bahagia, bermain-main, sampai akhirnya terjadi ledakan dan mereka semua akhirnya harus sakit dan ada yang meninggal dunia. Dan terakhir mereka memegang bendera yang mengatakan Save Palestine ya, atau menunjukkan kepedulian terhadap teman-teman di Palestina. Dan diakhiri dengan lagu masa kecil kami harusnya bahagia, kenapa masa kecil kami jadi penuh dengan air mata seperti ini gitu. Itu semata-mata untuk memberikan pemahaman bahwa jangan lupakan Palestina, apapun yang terjadi, teman-teman kita sedang berjuang di sana dan kita doakan teman-teman kita di sana dengan berbagai macam cara, memberikan awareness, memberikan pengetahuan, memberikan kesadaran bahwa teman-teman kita sedang berjuang. Tadi sendiri Mbak Oki melihat Sulaiman di panggung seperti apa nih? Ya Masya Allah ya, Sulaiman berani, Alhamdulillah. Dan dia kalau dengerin lagu-lagu atau dengerin nasyid dia menghayati gitu ya. Sulaiman tadi juga seperti itu. Dan ya bahagia ya bahwa Sulaiman alhamdulillah ala kulli hal Allah berikan sindrom yang salah satu cirinya adalah hipotonia, otot yang lemah. Sulaiman melewati berbagai macam ratusan terapi-terapi untuk bisa berdiri dan berjalan dan berlari. Alhamdulillah sekarang Sulaiman sudah bisa berdiri, berjalan dan berlari. Alhamdulillah Sulaiman sudah bersekolah, alhamdulillah. Jadi tadi terharu karena menangis juga karena tentang Palestina dan menangis juga ngelihat Sulaiman bisa tampil seperti itu. Ini juga hari ini dihadiri sama ibu dan tadi seperti beda Iya. sekali Iya. Saya seperti apa nih? Hari ini dihadiri juga oleh ibu saya. Tepat 3 bulan yang lalu ibu saya terbaring di ICU, koma dengan ventilator yang sangat banyak. Dan 3 bulan juga ibu berbaring di kasur ya, tidak bangun. Dan semua terjadi di depan mata saya sampai akhirnya ibu perlahan-lahan pulih sampai sekarang bisa berjalan dan bisa dalam keadaan sehat. Hari ini ibu hadir dalam acara pada hari ini, itu juga menambah kebahagiaan saya bahwa saya tidak terbayang bahwa Allah masih memberikan kesempatan lagi untuk ibu. Alhamdulillah. Berarti untuk saat ini sudah lebih baik atau masih menjalankan? Ibu saat ini sudah keadaan lebih baik, walaupun masih terus kontrol, masih terus minum obat secara rutin, tapi beliau keadaannya sangat baik, alhamdulillah. Untuk proses hafalannya masih berlanjut? Oh iya, ibu sampai hari ini masih proses hafalannya masih terus berlanjut. Ibu mulai ngaji itu tiap hari jam 5 pagi sampai siang hari. Jadi kalau udah jam 5 pagi pasti sudah terdengar suara mengajinya ibu sampai malam hari. Malam hari itu ada jadwal lagi ibu mengaji gitu. Jadi bahkan dalam keadaan sakit sebenarnya ya. Ibu waktu itu di Mekah sempat masuk rumah sakit 2 kali. Yang kedua koma. Yang pertama masuk rumah sakit bahkan dalam keadaan sakit masih baca Quran gitu. Jadi keberkahan Quran ya. Saya rasa ini keberkahan Quran yang menolong ibu, semangat ibu dalam belajar Quran, dalam menghafalkan Quran, yang membuat ibu kembali sehat seperti sedia kala, alhamdulillah.
Mbak Oki sendiri melihat semangat ibu yang masih terus menghafal Quran seperti apa? Masya Allah, ibu orang yang istiqomah. Ya, Masya Allah, nggak mudah loh jadi orang yang istiqomah. Hari ini mungkin kita rajin, besok kita malas, tapi ibu dari bertahun-tahun sebelumnya sampai beliau sakit sekalipun masih tetap bersama dengan Qurannya. Makanya waktu ibu koma di rumah sakit, yang saya lakukan adalah setiap kali saya datang saya ngaji. Kalau saya pergi dari ruang ICU, saya pasti putar murotal ayat suci Al-Quran. Saya nggak tinggalkan ibu saya tanpa Al-Quran, karena sehari-harinya ketika sehat beliau bersama dengan Quran. Dan ya bahagia, saya pikir ibu saya nggak datang pada hari ini di sini karena kan cukup melelahkan ya, hari ini outdoor dari siang sampai malam. Tapi nyatanya ibu datang dari siang, dari sore sampai malam, sampai hari ini masih terus membersamai kami, membersamai para santri, masih terus melihat berbagai macam kegiatan. Jadi saya berterima kasih kepada Allah. Saya bahagia ngeliat ibu saya ada di sini, saya bahagia ngelihat Sulaiman ada di sini juga gitu. Terus Mbak kan ada rencana yang mau Ya, untuk ibu sendiri seperti apa? betul. Memang kami, saya dan Mariam khususnya ada rencana untuk melanjutkan sekolah ke Mesir. Ibu pun sebetulnya berencana untuk ikut kami untuk bersama-sama melanjutkan pendidikan ya. Ibu mau belajar di Mesir karena sebenarnya ibu pun di Indonesia belajar online dengan guru-gurunya di Mesir. Jadi di mana tempat di situ banyak orang-orang yang menghafalkan dan membaca Al-Quran, ibu pasti senang. Jadi saat ini memang dalam proses kami sedang mendaftarkan diri untuk bisa masuk ke salah satu sekolah untuk Mariam dan salah satu universitas untuk saya. Dan kita akan lihat kalau diterima ya mudah-mudahan kita bisa belajar di sana dan ibu ikut. Tapi kalau nggak diterima ya kita tetap ada di sini. Tapi intinya kita mau belajar di pusatnya ilmu. Yang mudah-mudahan dengan berangkat ke Mesir, mudah-mudahan bahasa Arab menjadi lebih baik, kemudian ilmu menjadi lebih baik, sehingga bisa bermanfaat lebih baik untuk banyak orang. Untuk ibu sendiri persiapan di sana seperti apa? Ibu kemarin sih mengatakan mungkin ibu nggak akan lama di Mesir, mungkin pulang pergi gitu. Tapi kita lihat kondisi dan kita lihat keadaan keuangan juga seperti apa. Tapi ibu termasuk orang yang ingin sekali untuk pergi ke Mesir. Sebenarnya waktu ibu dalam keadaan koma dan dokter mengatakan mungkin keadaannya akan susah gitu ya, pasca koma, kalaupun bisa kembali bangun keadaannya nggak sama seperti sedia kala. Saya sudah menghapus mimpi saya untuk berangkat ke Mesir sebenarnya. Cuman Allah kasih keajaiban, ibu saya berangsur-angsur pulih, sehat kembali. Itu membuat saya akhirnya melanjutkan mimpi untuk bisa melanjutkan sekolah ke Mesir. Baik Maria maupun saya, maupun ibu. Jadi persiapannya ya kita tinggal menunggu jawaban dari sekolah dan dari kampus, mana kampus ataupun sekolah yang menerima kami di Mesir nanti. Kalau sudah Allah mudahkan ya kita bisa berangkat ke sana. Dalam setiap pengejaran ilmu pasti ada pengorbanannya. Saya belum bisa bawa semua anak dalam waktu yang bersamaan. Tapi insya Allah kalau Allah mudahkan sesuai dengan rencana, mudah-mudahan anak-anak satu persatu bisa menyusul untuk bisa sekolah juga di Kalau sana. untuk Mariam sendiri gimana Mbak? Excited banget. Iya, Mariam karena memang dia udah tahu bahwa dia akan sekolah di Mesir karena pemahaman ini sudah diberikan bertahun-tahun yang lalu dan dia sengaja disekolahkan di sekolah Arab juga di Indonesia supaya dia terbiasa dengan lingkungan Arab. Jadi Mariam sudah tahu dan sudah um, paham bahwa dia akan sekolah ke Mesir dan dia paham bahwa kalau semuanya dalam keadaan baik, adik-adiknya insya Allah akan menyusul. Kalau Mbak Oki sendiri nanti di sana rencananya untuk jurusan Saya rencananya mau kuliah lagi. Saat ini sedang proses untuk mendaftarkan diri ke beberapa universitas. Jadi kita akan lihat mana universitas yang menerima saya. Jadi teman-teman mohon doanya. Semoga Allah mudahkan saya untuk bisa belajar di Mesir insya Allah. udah mulai untuk maintenance kesehatan ibu di Mesir sendiri seperti apa? Kalau untuk kesehatan ibu, alhamdulillah memang saat ini memang ibu masih terus bolak-balik ke rumah sakit. Nanti kita lihat, yang paling penting saya diterima dulu di kampus, Mariam diterima dulu di sekolah, urusan semuanya beres. Baru setelah itu kalau ibu mau ikut, baru saya akan mempelajari bagaimana rumah sakit di sana, siapa dokter-dokternya. Saya pikir banyak orang-orang baik di Mesir ya, orang-orang Indonesia kan juga sangat banyak. Mudah-mudahan bisa memberikan pertolongan kepada kami kalau kami ditakdirkan oleh Allah tinggal di Mesir nanti insya Allah. Oke, berarti kalau dari segi persiapan untuk Mariam sendiri Kalau Mariam udah siap, secara lahir batinnya dia udah siap untuk sekolah di Mesir. Dia tahu bahwa yang ke Mesir duluan adalah saya dan Mariam. Dan alhamdulillah kemarin kita juga sudah coba ke sekolah di Mesir dan sudah saya minta Mariam berbicara sepatah dua patah kata, dia juga udah nyaman karena memang di Indonesianya sudah dipersiapkan dengan sekolah Arab, jadi dia udah ngerasa nyaman dan nggak ngerasa takut dengan lingkungan baru tersebut. Alhamdulillah. Mbak Oki terakhir nih soal
konflik antara Palestina dengan Israel mendapat seperti apa? Konflik Palestina dan Israel bukan hanya konflik agama, namun ini adalah konflik atau adalah isu kemanusiaan. Tidak harus menjadi seorang Muslim untuk peduli kepada Palestina. Cukup engkau sebagai seorang manusia untuk peduli kepada nasib saudaramu, sesama manusia lainnya di Palestina. Negara kita, teman-teman sekalian, dalam pembukaan dasar 1945 dikatakan penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan penjajahan itu masih ada sampai hari ini di bumi Palestina. Bagaimana mungkin kita tidak bereaksi apapun ketika kita tahu rumah sakit saja dihancurkan, tempat-tempat ibadah umat Islam dan umat lain juga dihancurkan. Jadi saya pikir ini sudah saatnya bahwa kita bersuara dengan cara apapun supaya teman-teman kita tidak lupa dan tidak tidur dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Bayangkan kalau itu terjadi kepada diri kita sendiri, kemudian tidak ada yang peduli kepada kita dan kita merasa sendiri. Tentu kesedihan itu berlipat-lipat. Jadi suara kita yang kita suarakan di sosial media, apalagi para public figure ya yang menyuarakan suaranya, itu menandakan bahwa kita memberitahu kepada teman-teman di Palestina bahwa engkau tidak sendiri. Engkau memiliki kami semua yang peduli kepadamu. Setidaknya bersuaralah, atau kalau engkau nggak mau bersuara, setidaknya engkau mengirimkan doa atau mengirimkan sedekah untuk saudara-saudaramu di Palestina sana. Seperti itu. Oke, thank you ya. Terima kasih.